Woi, jangan skip dulu. Dengerin minimal satu kali biar lu gak kelihatan bego. Komik Freezing ini sudah di stop update-nya sejak chapter 633. Banyak rumor yang beredar mengenai alasannya. Ada yang bilang penulisnya mati ditusuk asisten. Ada yang bilang karena war di Cina. Ada yang bilang autornya sudah gak mau ngurus dan bla bla bla. Banyaklah. Yang pasti sudah tidak diupdate lagi sejak chapter 633. Belum tahu nanti apakah akan ada perubahan atau enggak. Tapi, kalau ada yang bilang chapter di atas chapter 633 rilis, itu bohong. Kalaupun ada, untuk saat ini, itu adalah alur yang dibuat berdasarkan referensi dari novel. Sama kayak channel ini, tapi di channel ini tidak mengiming-iming chapter 634 dan seterusnya. Kecuali nanti ada perubahan dari penerbit asli Cina. Gambar yang ada di video ini dimasukkan dan dipaksa cocok, menggunakan gambar dari chapter-chapter sebelumnya. Jadi kalau gambarnya tidak sesuai, itu karena emang tidak ada bahan karena komiknya tidak update lagi, jadi harap dimaklumi. Itu aja, semoga paham. Untuk informasi dan tanya-tanya kalian bisa buka tab komunitas, di situ ada info. Atau kalian bisa post di sana. Lihat gambarnya. Ini caranya ke tab komunitas. Itu aja, mari menonton. あなたに会いに来ました。 Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita, Freezing the World I Built a Doomsday Safe House. Bab 766 dan 767, lanjutan chapter 633. Dalam rencana awal Gao Changkong, Deng Shentong harus mati. Saat Deng Shentong mati, dia secara alami akan mengambil alih misi untuk mengalahkan Eclipse Moon. Dengan begitu, dia akan bisa menjadi orang paling bergengsi di kota Blizzard. Maka ia dapat semakin dekat dengan pusat kekuasaan. Akhirnya, dia hanya perlu menciptakan kecelakaan dan membunuh Zhu Zheng, dan dia bisa menjadi komandan baru kota Blizzard. Dia bisa menciptakan kota Blizzard baru dengan caranya sendiri. Sangat disayangkan Zhang Yi tidak mati, tetapi Cheng membunuh Eclipse Moon. Jadi, jika rencana Gao Changkong gagal, dia hanya tinggal menjalankan rencana B. Saat kota Blizzard kosong, dia akan membunuh Zhu Zheng secara langsung. Zhu Zheng menatap Gao Changkong dengan dingin. Kaulah yang merencanakan semuanya dari awal kan? Kau adalah mata-mata di kota Blizzard. Kaulah yang membocorkan informasi tentang misi kami pada Eclipse Moon. Itulah yang menyebabkan kegagalan misi pemusnah yang dijalankan tim Tianshen. Bahkan penyergapan Zhang Yi oleh Eclipse dan bajak laut Tianlong disebabkan olehmu. Gao Changkong berkata dengan nada cepat. Yah, kau memang pantas menjadi panglima. Responmu cukup cepat. Namun, kau sadar agak terlambat. Matanya tertuju pada yang lain. Kenapa? Apakah kau ingin mereka tinggal di sini dan dikuburkan bersamamu? Aku tidak suka membunuh orang yang tidak bersalah. Mereka semua berbakat. Distrik Jiangnan akan membutuhkan mereka di masa depan. Hanya kau satu-satunya yang ingin kubunuh. Jadi, dia menatap yang lain. Apakah kalian benar-benar ingin mati bersama Zhu Zheng? Ada nada bertanya di mata Gao Changkong dan senyum lembut di sudut mulutnya. Tetapi tidak seorang pun yang meragukan bahwa pernyataannya tentang membunuh semua orang itu hanyalah lelucon. Suasana di pusat komando menjadi canggung, dan beberapa staf bahkan mulai gemetar. Dihadapkan pada pilihan hidup dan mati, seseorang akhirnya tidak tahan lagi. Seorang wanita menangis dan berteriak, "Saya ingin pergi, saya ingin berhenti bekerja." Gao Changkong dengan sangat sopan memberi jalan kepadanya, "Kau bisa pergi sekarang." Wanita itu tidak berani menatap mata Zhu Zheng dan Lan Xincheng, dan berlari keluar sambil menangis. Dengan wanita itu sebagai contoh, yang lainnya juga terdorong oleh keinginan untuk bertahan hidup dan bergegas keluar dari ruang komando satu demi satu. Zhu Zheng memejamkan matanya dan melambaikan tangan kepada bawahan yang ragu-ragu di sekitarnya.
kalian semua pergi, target mereka adalah aku. Beberapa orang merasa lega, dan setelah menerima perintah Juzheng, mereka berbisik, jaga dirimu, Panglima, dan kemudian mengikuti yang lain keluar dari kantor. Pada akhirnya, hanya Lan Xincheng yang tersisa di sisi Juzheng. Mungkin bukan karena dia tidak ingin melarikan diri. Tapi dia dan Zhu Zengyi sudah terikat bersama. Sebagai sekretaris Juzheng, bahkan jika dia masih hidup. Jika Juzheng mati, dia akan kehilangan segalanya di kota Blizzard. Saat itu, ketika Panglima baru menjabat, ia akan diperlakukan sebagai pemberontak. Daripada mati mengenaskan saat itu, lebih baik berjuang sekarang. Gao Changkong memandang Juzheng yang sedang duduk di kursi dan menghadapnya. Sekarang, biar aku yang mengantarmu. Juzheng, Panglima tertinggi. Juzheng menatap Gao Changkong dengan ekspresi tegas. Dia bertanya dengan suara yang dalam, bolehkah aku bertanya apa sebenarnya alasan kau berkhianat? Apa kesalahan yang telah wilayah Jiangnan perbuat padamu? Di sini, kau memiliki segalanya, dan kau dikagumi oleh semua orang. Apa yang bisa kau dapatkan jika kau mengkhianati kami? Lengkungan mulut Gao Changkong menjadi semakin besar. Haha, hahaha. Tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak. Juzheng, apa kau masih tidak tahu mengapa aku ingin membunuhmu? Benar saja, benar saja. Di matamu, orang kecil sepertiku tidak berarti dan tidak bernilai. Dia tertawa keras, dan matanya menjadi dingin. Aku akan memberitahumu. Setelah kiamat, ibuku mati karena aturan yang kau buat. Semua yang berusia lebih dari 60 tahun. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di kiamat dunia. Perintahmu adalah mengusir mereka dari kota Blizzard. Sejak saat itu, aku terus berpikir untuk membunuhmu dan para petinggi kota Blizzard yang selama ini membuat aturan bersamamu. Setelah mendengarkan kata-kata Gao Changkong, Juzheng menutup matanya tanpa daya. Jadi karena itu. Namun, dalam situasi saat itu, melakukan hal itu merupakan pilihan yang tidak dapat dihindari. Kami tidak punya kemampuan untuk memberi makan begitu banyak orang. Seluruh Jinling memiliki populasi permanen sebanyak 15 juta. Saat bencana menyebar, penduduk kota-kota di sekitarnya juga mulai berkumpul di kota Blizzard. Semua orang berharap dapat membawa keluarga dan teman mereka ke benteng kiamat ini, dan membiarkan mereka bertahan hidup. Jika kita tidak mengambil tindakan apapun dan hanya membiarkan mereka yang bisa memberikan nilai lebih tinggi untuk bertahan hidup, maka hasil akhirnya adalah semua orang akan mati bersama. Nada bicara Juzheng menjadi tegas. Jadi, ibumu juga sama. Setelah mendengarkan penjelasan Juzheng, Gao Changkong bertepuk tangan. Itu penjelasan yang bagus. Anda layak menjadi Panglima Juzheng. Anda benar-benar jujur dan bermartabat. Saya mengagumi Anda, ucap Gao Changkong bicara dengan bahasa formal. Jika kau benar-benar melakukan itu, maka mungkin aku memahaminya. Tapi kau tidak melakukannya. Sedikit sarkasme terpancar di bibir Gao Changkong. Beranikah kau mengatakan kalau kau menjalankan standar yang sama untuk semua orang? Kau berusia hampir 60 tahun, dan kau bukan mutan. Jika kau tidak duduk di posisi ini, kau akan menjadi orang tua yang bahkan tidak bisa melakukan banyak pekerjaan fisik. Kau memiliki istri dan anak yang harus dinafkahi di rumah, tetapi tidak satu pun dari mereka yang ikut berkontribusi untuk kota Blizzard. Ada banyak pejabat tinggi di kota Blizzard. Apakah mereka sama dengan orang biasa lainnya yang bermarga Wu? Nilai apa yang mereka berikan sehingga memungkinkan mereka dan keluarga mereka menjalani kehidupan yang mewah di kota Blizzard? Nada suara Gao Changkong naik beberapa desibel. Tembok tinggi kota Blizzard dari area S hingga area E merupakan penghalang alami antar kelas. Sejak awal, kau tidak memberikan kesetaraan kepada semua orang. Di matamu, kami dari distrik E adalah orang-orang rendahan.
Sekarang, Panglima Juzheng yang terhormat, kau akan segera mati, tetapi kau duduk di sini, melihatku seakan terus-menerus mengucapkan damai. Tidakkah kau pikir itu konyol? Gao Changkong menatap Juzheng dari atas. Dia tertawa seenaknya dan mengejek Juzheng. Dia mengucapkan kata-kata yang telah ditahannya selama setengah tahun, mencurahkan kebencian dan dendam yang telah terkumpul sejak lama. Pada saat ini, dia merasa amat bahagia. Dia akhirnya tidak perlu lagi menahan diri. Juzheng terdiam setelah ditegur oleh Gao Changkong. Setelah beberapa lama, dia berkata perlahan, ada beberapa hal yang harus kau pahami dengan jelas. Jika airnya terlalu jernih, tidak akan ada ikan. Kedamaian mutlak sulit dicapai. Dia perlu mendapatkan dukungan dari beberapa organisasi di kota Blizzard, dan kemudian dia harus memberi mereka hak istimewa. Gao Changkong menarik napas dalam-dalam. Setelah dia selesai mengatakan apa yang telah lama terpendam dalam hatinya, dia merasa jauh lebih baik. Tidak ada seorang pun yang terlahir unggul. Sama seperti sekarang, hidupmu ada di tanganku. Karena dia telah melampiaskan emosinya, dan sekarang Juzheng bisa mati. Gao Changkong mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke kepala Juzheng. Pada saat ini, apa yang hendak dilakukannya sama sakralnya dengan membunuh dewa. Dia ingin membunuh dewa palsu ini dan mengubah dunia yang penuh kebohongan dan tipu daya ini sesuai keinginannya sendiri. Bunuh Juzheng terlebih dahulu, lalu singkirkan semua pemimpin puncak kota Blizzard, yaitu orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan tinggi sebelum kiamat. Hanya dengan merobohkan segalanya dan memulai dari awal, tatanan dunia ini dapat dibentuk kembali. Inilah makna terbesar datangnya akhir dunia. Tetapi saat Gao Changkong hendak bergerak, sebuah suara yang dikenalnya terdengar di telinganya. Gao Changkong, kau salah perhitungan. Di bawah bayangan ruang komando, cahaya berkedip-kedip, dan cahaya ungu yang menyilaukan membutakan semua orang. Seberkas cahaya putih berubah menjadi pintu yang perlahan terbuka, dan seorang pria tinggi dan tampan mengenakan seragam tempur perak dan berambut perak panjang perlahan muncul dari pintu cahaya itu. Deng Shentong, yang seharusnya mati di Jiangning, secara ajaib muncul di antara Juzheng dan Gao Changkong. Bukan hanya dia, di belakangnya, lebih dari selusin mutan kuat yang mengenakan baju besi perak juga keluar satu persatu dan berdiri di belakangnya. Di antara mereka adalah Bai Chunyu, wakil kapten tim Tianshan. Sekitar selusin mutan lainnya ditutupi armor khusus, jadi wajah mereka tidak terlihat jelas. Hanya dari aura kuat yang terpancar dari mereka, orang bisa merasakan bahwa orang-orang ini pasti tidak lebih lemah daripada anggota tim investigasi. Gao Changkong menyipitkan matanya saat melihat Deng Shentong tiba-tiba muncul di tempat itu. Deng Shentong, lama tak berjumpa. Kau masih hidup. Kemunculan Deng Shentong mengejutkan Lan Xincheng. Tetapi saat dia melihat ekspresi Juzheng yang masih tenang, jelaslah bahwa Juzheng sudah mengetahui tentang ini sejak lama. Dia diam-diam menghela napas lega dan merasa jauh lebih rileks. Ternyata Panglima sudah melakukan persiapan. Dan aku pun tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Bagaimana Lan Xincheng bisa tahu bahwa semua ini direncanakan oleh Juzheng dan Deng Yuanbo? Setelah pengepungan dan penindasan kedua gagal, mereka telah mengonfirmasi bahwa ada mata-mata Eclipse di kota Blizzard. Jika mereka tidak mengurus masalah ini, mereka tidak hanya akan menghadapi tekanan eksternal, tetapi juga kekacauan internal. Jadi, mereka berdua bersekongkol bersama dan menyusun suatu rencana. Kekosongan yang terjadi di kota Blizzard sekarang juga sengaja diciptakan oleh Juzheng. Tujuannya adalah untuk membuat para pemberontak melompat keluar sendiri. Juzheng duduk dengan tenang di kursi, menatap Gao Changkong dengan sedikit penyesalan. Sayang sekali. Kenapa kau yang harus berkhianat? Terlalu sulit untuk melatih mutan setingkat kapten. Ini terkait dengan bakat. Sekalipun sumber dayanya cukup, akan sulit untuk melatihnya jika tidak menemukan orang yang cocok.
Pemberontakan Gao Changkong akan menjadi kerugian besar bagi kota Blizzard terlepas dari apakah itu menang atau kalah. Gao Changkong berkata dengan ringan. Sekarang keadaan sudah seperti ini, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Deng Shentong menatap Gao Changkong di depannya dan berkata, "Aku sudah lama ingin melawanmu. Terakhir kali, kau menggunakan Eclipse Moon dan berkomplot melawanku. Kali ini, kau tidak menyangka bahwa aku akan hidup kembali bukan? Kali ini giliranku untuk membunuhmu." Gao Changkong tersenyum. Gao Changkong bertanya balik, "Deng Shentong, apakah kau ingat apa kemampuanku?" Deng Shentong menyipitkan matanya dan tersenyum. "Kematian adalah reinkarnasi tapi itu bohong. Kau tidak melaporkan kemampuanmu kepada organisasi. Kau menyembunyikan kemampuanmu yang sebenarnya. Kelahiran kembali setelah kematian itu sebuah kebohongan besar. Tidak ada seorang pun yang bisa dengan mudah bermain dengan siklus kehidupan dan kematian. Kau tidak bisa melakukannya. Bahkan mutan tingkat Epsilon kelas pun tidak bisa melakukannya. Yang diputarbalikkan bukanlah waktu dan ruang biasa, melainkan waktu dan ruang seluruh alam semesta. Itu adalah kuasa Tuhan, bukan kuasa manusia. Jadi kau telah menipu semua orang. Aku juga tidak percaya kau bisa terlahir kembali setelah aku membunuhmu. Aku sudah mempelajarimu, termasuk semua informasi misimu. Kurasa aku sudah tahu apa kemampuanmu yang sebenarnya." Deng Shentong tersenyum cerah, seperti bunga yang sedang mekar. "Sebenarnya, kemampuanmu deduksikan. Kau bisa menggunakan sedikit informasi yang kau ketahui untuk menyimpulkan apa yang akan terjadi. Kelihatannya sangat mirip dengan reinkarnasi, tetapi itu bukanlah pengalaman nyata. Dan hasil yang disimpulkan akan menyimpang dari kenyataan dan mungkin tidak sepenuhnya konsisten." Senyum di bibir Deng Shentong menjadi lebih intens. Dia membetulkan sarung tangan putihnya. Ada emblem emas cantik di bagian belakang sarung tangan, yang terlihat elegan dan mewah. "Hari ini, apakah kau menyimpulkan aku sebagai orang mati?" Gao Changkong mendesah pelan. "Aku tidak menyangka kau sudah menyadari kemampuanku. Kau benar, aku benar-benar tidak bisa membalikan hidup dan mati." Tapi, senyumnya semakin dalam, dan dia menatap Deng Shentong sambil tersenyum. "Aku masih bisa melihat reinkarnasi. Dan di akhir reinkarnasiku, aku melihat keberadaanmu." Dia perlahan membuka matanya, dan niat membunuh yang murni muncul. "Hari ini, wajahmu tampak seperti orang yang mematikan." Deng Shentong tersenyum tipis, dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan pedang adamantium dari pinggangnya. "Ingin membunuhku? Bisakah kau melakukannya? Di antara 6 tim investigasi utama, kaulah satu-satunya yang bukan petarung murni. Kau tidak benar-benar berpikir kau bisa mengalahkanku, bukan?" Gao Changkong dari tim Samsara, kemampuan aslinya adalah deduksi Samsara. Dia dapat menyimpulkan masa depan yang akan terjadi berdasarkan informasi yang diketahui. Asumsinya adalah bahwa hal itu harus berpusat pada seseorang. Dan hari ini, objek kesimpulannya adalah Zhu Zheng, dan orang yang ingin dia bunuh adalah Zhu Zheng. Akan tetapi, kebangkitan Deng Shentong yang tiba-tiba berada di luar cakupan kesimpulannya. Dengan cara ini, kemampuan Gao Changkong menjadi tidak berguna. Tanpa keunggulan kemampuan ini, kemampuan tempurnya mungkin hanya setingkat wakil kapten. Deng Shentong tersenyum, ekspresinya sedikit arogan, tetapi matanya sangat fokus. Paling lama setengah jam lagi, Tu Yunlie, Zhang Yi dan yang lainnya akan tiba di sini. Akan lebih baik jika aku bisa membunuh kalian semua pemberontak dalam waktu setengah jam. Bahkan jika aku tidak bisa, aku bisa memberi waktu untuk mereka. Apapun hasilnya, kau pasti gagal." Gao Changkong mendesah pelan. "Apakah kau tidak mengerti apa maksudku? Kemunculanmu juga sesuai dengan prediksiku." Kata-katanya membuat hati Deng Shentong sedikit bergetar. "Kau, apa maksudmu?" Gao Changkong menatapnya dan berkata,
Aku tidak pernah percaya kau akan dibunuh oleh seorang Ronin seperti itu. Dia merentangkan tangannya. Kehadiranmu hari ini juga sesuai dengan prediksiku. Deng Shentong berkata dengan heran, kau tahu aku masih hidup, beraninya kau. Karena itu tidak penting bagiku. Gao Changkong langsung memotongnya. Dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, Deng Shentong, aku juga ingin bertanya padamu. Jika aku memang berencana untuk membalas dendam pada seluruh pejabat tinggi kota Blizzard sejak awal. Tebak, akankah aku memperlihatkan kekuatanku yang sebenarnya? Juga, kemampuanku tidak hanya bisa digunakan sekali sehari. Tepat setelah Gao Changkong mengatakan itu. Bab 766 dan 767, lanjutan chapter 633 pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah, banyak orang bodoh di Konoha karena orang pintar kebanyakan diam. Kenapa mereka diam? Karena yang dikasih tahu ngeyel. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios.